Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang kebijakan Kampus Merdeka. Dan kebijakan Kampus Merdeka ini tertuang di dalam Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nanti untuk versi salinan undang-undangnya bisa di-download melalui Google. Baik teman-teman sekalian, kalau kita membaca undang-undang atau Permendikbud ya, bukan undang-undang tapi Permendikbud nomor 3 tahun 2020, itu berangkat dari pandangan umum bahwa paling tidak ada dua pandangan umum. Yang pertama, tentang positioning perguruan tinggi terutama S1. Jadi perguruan tinggi terutama pada jenjang S1 itu dianggap sebagai sebuah jenjang yang sangat krusial. Kenapa? Karena itu adalah jenjang yang setelah lulus dari jenjang tersebut, mahasiswa atau alumni ya dari S1 itu akan langsung terjun ke dunia kerja. Jadi kan settingan untuk kuliah S1 itu kan setelah lulus dia bisa berkarya sesuai dengan bidangnya. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, positioning perguruan tinggi ini sangat krusial karena perguruan tinggi itu durasi waktunya atau periode belajarnya itu tidak terlalu panjang. Kalau pada normal, artinya pada kondisi normal, tidak mundur, itu biasanya 4 tahun sudah selesai. Sehingga orang belajar 4 tahun, setelah belajar 4 tahun, setelah itu dia bisa diharapkan bisa langsung berkarir di dalam bidang sesuai dengan studi yang diambil ketika kuliah. Itu pertama, pandangan pertama tentang positioning perguruan tinggi terutama S1. Kemudian pandangan kedua adalah tentang fakta bahwa ternyata sebagian besar lulusan perguruan tinggi saat ini ya itu bekerja di luar bidangnya. Jadi ternyata menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Kemendikbud teman-teman sekalian, itu sebagian besar lulusan perguruan tinggi saat ini bekerja itu tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, artinya di sini kan tidak ideal karena tidak link and match. Artinya perguruan tinggi atau program studi itu kemudian artinya tidak memproduksi mahasiswa lulusan alumni yang sesuai dengan bidangnya. Nggak masalah seorang sarjana pendidikan misalnya, dia menjadi seorang entrepreneur dalam bidang yang bukan pendidikan, itu nggak masalah, itu baik-baik saja. Dan tidak masalah seorang sarjana pendidikan misalnya nanti kemudian berkarir di bidang IT misalnya, itu juga tidak masalah. Tetapi kalau kita melihatnya dari perspektif analisis kebijakan pendidikan, itu bermasalah. Ya, jadi kalau perspektif per individu, artinya setiap alumni ya seorang sarjana pendidikan bekerja di luar bidangnya itu nggak masalah. Tetapi bagi pengampu kebijakan ya, pengampu kebijakan dalam hal ini pemerintah, ketika melihat sebuah realitas di mana sebuah perguruan tinggi itu memproduksi alumni-alumni yang tidak bekerja pada bidang keilmuan yang diambilnya, maka ini adalah sebuah masalah. Karena apa? Berarti ada mislink dan mismatch ya. Jadi tidak nyambung dan tidak connect antara yang dipelajari di dunia akademik dengan kehidupan nyata. Nah, maka sebenarnya inti dari kebijakan Kampus Merdeka ini adalah supaya adanya link and match, supaya adanya kesinambungan dan adanya kecocokan antara apa yang dipelajari di kampus dalam dunia akademik dengan kehidupan nyata. Nah, baik teman-teman sekalian, ada 3 tantangan program studi untuk saat ini. Yang pertama adalah perguruan tinggi, dalam hal ini program studi, itu dianggap sulit untuk menjawab kebutuhan dunia industri dengan membuka prodi baru. Jadi perkembangan global itu kan luar biasa, cepat sekali. Hitungannya hitungan menit ya, bukan hanya hitungan hari, tapi hitungan menit gitu ya. Kita tidak pernah mendengar ya. Setahun yang lalu barangkali kita belum populer dengan istilah kripto misalnya gitu ya. Hari ini
kata kripto itu menjadi kosakata baru di dalam dunia kita. 5 tahun yang lalu ya kita nggak kenal apa itu selebgram gitu ya. Mungkin sudah ada Instagram, tapi profesi sebagai selebgram itu belum kita kenal secara luas, tapi sudah ada gitu ya. Artinya muncul profesi-profesi baru, muncul tradisi-tradisi baru dalam menghasilkan sebuah benefit gitu ya. Ini yang kemudian fenomena yang sekarang muncul itu seharusnya ditangkap oleh perguruan tinggi sebagai sebuah kajian yang akademik sehingga mampu meluluskan atau mengoutputkan seorang alumni perguruan tinggi yang kompatibel dengan perkembangan tersebut. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua terkait dengan program studi itu adalah banyak kurikulum program studi yang kontennya bersifat teoritis. Teman-teman sekalian, saya kira teoritis itu tidak buruk ya, itu sangat baik dan itu sangat penting. Tetapi yang menjadi masalah ketika teori-teori tersebut itu tidak kompatibel dengan tantangan yang ada di dalam kehidupan nyata. Nanti salah satu kritik dari kebijakan ini ya, itu ketika terlalu dominan menghubungkan antara pendidikan dengan industri, karena tidak semua pendidikan itu orientasinya pada industri. Ya kalau dalam dunia pendidikan misalkan di sarjana pendidikan itu tidak kaitannya bukan dengan industri tapi menjadi seorang pendidik ya kan, menjadi seorang guru. Dia bisa mengembangkan, berinovasi dalam bidang pembelajaran, dalam bidang pendidikan. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, banyaknya prodi yang belum bisa bersaing dengan perguruan tinggi di kelas dunia. Jadi begini teman-teman sekalian. Tadi saya mengulang pada poin 2 tadi ya, banyak kurikulum yang tidak praktis gitu ya. Perguruan tinggi itu seharusnya tidak menjadi hanya sebatas tempat belajar ya, bukan hanya menjadi learning center ya. Jadi bukan hanya menjadi pusat untuk belajar, mengajar, tetapi dia juga berfungsi sebagai produsen ilmu pengetahuan. Jadi seharusnya perguruan tinggi, setiap prodi itu setiap tahun itu bisa memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru. Ya kan? Jadi kalau misalkan dalam bidang keguruan, seorang mahasiswa dibekali dengan teori-teori keguruan, teori-teori pembelajaran yang teorinya itu sudah usang, sudah 20 tahun yang lalu masih dipelajari. Maka ketika dia turun ke lapangan, dia menjadi guru, dia juga akan menjadi guru masa lampau. Tidak bisa menjadi guru masa kini. Ya kan? Nah, seharusnya prodi, program studi itu memang menjadi produsen ilmu pengetahuan. Sehingga seorang mahasiswa ketika nanti terjun di PPL misalnya, dia terjun di sekolah, dia mengajar sebagai mahasiswa PPL, magang di sekolah. Dia ketika magang itu dia membawa ide-ide baru, pengetahuan-pengetahuan baru, gagasan-gagasan baru, bahkan konsep model baru tentang pembelajaran. Seharusnya begitu, bukan hanya sekedar belajar mengajar dari guru yang sudah lama di situ. Tidak, kalau begitu paradigmanya maka tidak ada kebaruan di dalam dunia pendidikan kita, tidak ada inovasi. Gitu ya. Jadi banyaknya konten kurikulum prodi yang sifatnya teoritis itu konteksnya adalah teoritis yang tidak praktis. Artinya teori yang itu sudah usang ya, yang tidak aktual lagi. Nah, itu yang seharusnya kita refleksikan ya, kita kritisi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nah ini realitas perguruan tinggi saat ini ya. Ini terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka. Banyak mahasiswa menimba ilmu tapi tidak sesuai dengan kebutuhan industri ya. Yang kedua adalah karir lulusan S1 sebagian besar bukan di bidang studinya. Ini yang poin nomor 2 ini, teman-teman sekalian. Ini adalah hasil survei ya, hasil dari survei Kemendikbud. Jadi ternyata lulusan S1 itu tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Kalau lulusan sarjana pendidikan kemudian tidak bekerja dalam bidang pendidikan, nggak masalah, saya katakan tadi, sebagai seorang individu nggak masalah. Kamu menjadi entrepreneur bidang fashion, bidang kuliner, nggak masalah. Tapi kalau kita melihatnya dari perspektif pengambil kebijakan, ya, dari sudut pandang pengambil kebijakan, ini tentu masalah besar. Karena tadi itu tidak ada
link and match ya, tidak ada kesinambungan ya antara dunia akademik dengan dunia kerja. Nah, lain ceritanya kalau seorang mahasiswa sarjana pendidikan misalnya dia menjadi entrepreneur tapi entrepreneurnya bidang pendidikan ya, misalkan mendirikan aplikasi untuk guru atau menjadi konten kreator terkait dengan pendidikan, YouTuber yang kontennya itu pendidikan, atau menjadi menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur yang kaitannya dengan jasa pendidikan, misalkan mendirikan bimbel-bimbel gitu ya, membuka cabang-cabang di mana-mana. Nah, itu kan dalam bidang pendidikan. Tapi kalau yang hari ini terjadi realitasnya itu ternyata lulusan S1 itu banyak yang tidak seperti itu. Artinya dia ketika bekerja ya bekerja di luar bidangnya. Nah, ini kalau dilihat dari perspektif pengambil kebijakan, ini adalah sebuah tantangan yang harus disikapi, ya kan? Supaya apa? Supaya lulusan perguruan tinggi itu ya bekerjanya itu sesuai dengan bidangnya. Kalau jadi sesuai bidangnya itu maksudnya kalau sarjana pendidikan nggak harus jadi guru, nggak, tapi dia berkarir dalam bidang pendidikan. Kalau menjadi entrepreneur pendidikan, mencari duitnya itu dari bidang yang dia tekuni gitu loh ya, bukan dari bidang yang lain gitu loh ya. Nah, makanya muncul kebijakan kampus merdeka. Kebijakan kampus merdeka ini sebenarnya ada 4 ya, ada 4 poin ya. Nomor 1, pembukaan kebijakan tentang pembukaan program studi baru. Yang kedua, akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, tentang PTNBH. Yang keempat, tentang hak 3 semester belajar di luar prodi. Ini yang akan kita bahas yang nomor 1 dan nomor 4 ya. Jadi pembukaan program studi baru, teman-teman sekalian, kita di kampus itu belajar filsafat ilmu, ya kan? Kita belajar filsafat ilmu. Jadi sebuah pengetahuan atau rumpun pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu, setidaknya kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan filosofis yang terkait dengan epistemologis, aksiologis, dan ontologis, kan gitu ya, kalau kita baca filsafat ilmu. Tetapi dalam pembukaan prodi saat ini, itu dasar dari pembukaan prodi itu ternyata bukan dari filsafat ilmu, tapi dari potensi pasar. Nah, ini yang kemudian nanti perlu kita kritisi lagi, kita renungkan, kita refleksikan. Apakah ini adalah sebuah tren yang baik atau justru sebaliknya? Misalnya begini ya. Dulu ada proyeksi bahwa sekitar tahun 2015, 14-15 itu prodi atau akan terjadi kekosongan formasi yang banyak pada jenjang SD untuk guru PNS ya. Maka kemudian untuk menyiapkan hal tersebut perlu disiapkan program studi yang alumninya diproyeksikan untuk mengisi formasi-formasi PNS guru SD. Maka muncul jurusan atau prodi pendidikan guru madrasah atau pendidikan guru sekolah dasar. Itu kan awalnya kan begitu, ya kan? Itu kan proyeksinya adalah proyeksi vokasional kan. Artinya setelah lulus dari situ nanti akan jadi PNS ditempatkan jadi PNS di SDIC negeri gitu kan. Sehingga pada saat itu tahun 2009 itu kalau nggak salah ya, booming sekali itu jurusan PGSD itu. Termasuk Kementerian Agama kemudian ikut-ikutan gitu kan, membuka PGMI. Itu booming sekali PGSD. Kenapa? Saya wawancara saat itu dengan beberapa wali mahasiswa ya kan. Saya masih kuliah S1 saat itu, tapi saya sudah wawancara pada saat itu. Ternyata sebagian besar dari yang saya wawancarai itu mengatakan proyeksinya itu menjanjikan. Karena lulus dari PGSD nanti bisa jadi guru PNS SD gitu ya. Nah, kemudian setelah tahun 2009 ke sana itu kan pembukaan prodi PGSD kan pesat sekali. Kampus-kampus kemudian berlomba-lomba membuka program PGSD. Bahkan di salah satu kampus negeri di Jogja itu PGSD itu grade-nya paling tinggi, ya, grade-nya paling tinggi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini, artinya kan sebuah program studi itu kan tidak didasarkan pada filsafat ilmu lagi, tapi dilihat kepada kebutuhan pasar, gitu ya. Pasar di sini bisa pasar kerja, dunia industri, dan juga dunia vokasional, dunia legal, dunia yang formal seperti PNS gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam kebijakan kampus merdeka ini ya, untuk membangun sebuah link and match
itu kebijakannya adalah pembukaan prodi itu didasarkan kepada kerjasama antara kampus dengan salah satu dari 4. Boleh industri, boleh organisasi nirlaba, boleh BUMN, atau world class university, ya kan? Jadi memilih salah satu dari 4 ini. Jadi harus ada kerjasama antara kampus dengan industri, atau dengan organisasi nirlaba, atau dengan BUMN, dan ini prioritaskan industrinya industri yang kelas dunia. Demikian juga organisasi nirlabanya juga kelas dunia, seperti USAID atau UNESCO gitu ya, atau PBB gitu ya maksudnya, atau BUMN dan BUMD. Nah, kalau kita melihat di sini teman-teman sekalian, artinya kan memang ada satu paradigma, pergeseran paradigma yang dilegalkan oleh pemerintah bahwa pembukaan prodi itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam dunia industri, di dunia pasar gitu ya. Nanti bisa didiskusikan ini gejala yang positif banget, realistis, atau justru ini negatif gitu ya. Nanti bisa didiskusikan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam pembukaan prodi ini nanti bentuk dalam kerjasama antara program studi dengan industri atau 4 ini ya, industri, organisasi, BUMN, itu adalah 3 hal ya. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang penyusunan kurikulum, kemudian yang kedua adalah kerjasama dalam bidang magang, kemudian yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang rekrutmen. Jadi nanti alumni dari program studi yang bekerjasama dengan BUMD tertentu atau industri tertentu itu harus ada alokasi khususnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman sekalian, ini idenya sebenarnya ya kreatif ya. Jadi bagaimana supaya mahasiswa itu ketika lulus dari dunia kampus itu dia sudah punya jaringan, sudah punya link gitu ya, di dunia industri atau di dunia kerja gitu ya. Bagus ini. Idenya itu bagus. Tapi nanti kita akan melihat di implementasinya, apakah ini nanti bisa terlaksana sesuai dengan ide yang di awal tadi, atau justru formalitas ya. Kalau hanya formalitas seperti yang sebagian besar saat ini terjadi, ya nanti kita akan terjebak di dalam yang kemarin kita sebut sebagai kredensialisme ya kan. Nah, yang keempat ya, ini yang poin 1 tentang pembukaan prodi baru. Jadi prodi itu bisa membuka, prodi baru itu bisa membuka, bisa dibuka itu kalau bisa kerjasama dengan salah satu dari 4 ini. Ini kebijakan yang pertama. Yang keempat adalah tentang hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi mahasiswa itu ya dalam kebijakan Kampus Merdeka saat ini itu boleh ya, bukan wajib, boleh belajar 3 semester di luar prodi. Di luar prodi di sini bisa di luar prodi pada kampus yang sama, bisa di luar prodi pada kampus yang berbeda. Nah, kalau di luar prodi pada kampus yang berbeda, itu nanti kaitannya dengan MOU atau kerjasama yang telah dilakukan, yang telah dibangun ya oleh kampus dengan kampus-kampus yang lain. Jadi kalau pada level kampus itu belum ada MOU dengan universitas lain, ya belum bisa dilakukan gitu ya. Yang paling bisa dilakukan ya paling belajar di prodi lain gitu loh ya. Nah, ini sebenarnya idenya bagus sekali teman-teman sekalian. Poin nomor 4 ini ya, kebijakan nomor 4 ini. Kenapa? Karena ini kemudian merekonstruksi atau menata ulang paradigma linearitas. Linearitas tahu ya? Jadi kalau selama ini orang disebut sebagai spesialis, expert itu kalau pendidikan formalnya itu linear. Kalau S1-nya pendidikan dasar, ya S2-nya pendidikan dasar, S3-nya pendidikan dasar, itu dianggap sebagai sesuatu yang ideal. Nah, poin nomor 4 ini atau kebijakan nomor 4 ini dalam Kampus Merdeka ini kemudian mendekonstruksi ya paradigma tersebut, bahwa yang ideal itu bukan yang linear seperti itu, tapi yang ideal itu justru yang multidisiplin ya, yang multidisiplin. Jadi seorang sarjana pendidikan dia juga harus tahu ilmu marketing. Seorang sarjana pendidikan dia juga harus tahu tentang desain grafis, IT ya. Seorang sarjana pendidikan dia juga harus tahu ilmu manajemen
dan lain sebagainya. Demikian juga seorang sarjana ekonomi, dia juga harus paham IT, ya. Seorang sarjana ekonomi dia juga harus paham ketika dia memetakan pasar, dia juga harus paham tentang karakteristik sosial, dia harus paham sosiologi, dan dia juga harus paham sejarah dan lain sebagainya. Artinya kebijakan Kampus Merdeka yang poin nomor 4 ini, kebijakan hak belajar 3 semester ini mendekonstruksi paradigma linearitas dalam belajar, ya, dalam studi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya, sebenarnya idenya ini luar biasa sekali. Poin nomor 4 ini maksud saya, ini supaya mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu tidak menjadi seorang yang monodisiplin atau hanya bisa ahli dalam satu disiplin, tapi mengarahkan mahasiswa supaya dia bisa menjadi multidisipliner. Dia bisa menjadi seorang yang ahli dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa paradigma linear yang seperti ini, artinya yang S1 harus sama dengan S2-nya, sama dengan S3-nya. Ini kan fenomena baru, ya. Fenomena posmo. Zaman dulu, ya, yang disebut sebagai yang disebut sebagai filsuf itu adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan yang banyak. Bukan hanya menguasai satu pengetahuan, tapi menguasai ilmu pengetahuan yang banyak. Karena pada hakikatnya kita di dalam hidup ini tidak bisa hidup dengan satu disiplin, nggak bisa, ya. Nah, oke, itu jadi ini kebijakan Kampus Merdeka. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu kita diskusikan, nanti dijawab ya untuk diskusi pada sesi ini. Tadi kebijakannya luar biasa ya, sebenarnya ada 4 kebijakan, ya kan? Tapi yang kita bahas baru 2 kebijakan, 1 dan 4 gitu ya. Nah, bagaimana supaya kebijakan tersebut tidak hanya sekedar legal formal, tidak hanya sekedar formalitas, sehingga tidak terjebak dalam jurang kredensialisme seperti yang kita bahas pada sesi kemarin. Nanti bisa didiskusikan pertanyaan ini, dan ini menjadi pertanyaan yang bisa kita refleksikan pada sesi kali ini. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.